Hai, perkenalkan, nama saya Syifa Nadhiro dari kelas 12 MIPA SMA Islam As-Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang biologi. Yang pertama yaitu bioteknologi. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional yaitu ilmu yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk mengubah kandungan gizi suatu produk. Contoh dari bioteknologi konvensional yaitu tempe, tape, yogurt, dan keju. Sedangkan pada bioteknologi modern menggunakan peralatan yang sudah lebih canggih dan menggunakan prinsip ilmiah dan rekayasa genetika. Contohnya, proses pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, pembuatan insulin, dan proses rekayasa genetika. Contoh soal. Contoh bioteknologi modern yang telah diterapkan adalah proses pembuatan. Jawaban yang benar adalah insulin dari bakteri dan jagung transgenik, yaitu C. Sekarang kita akan mempelajari tentang teori evolusi. Teori evolusi dibagi menjadi dua, yaitu teori Darwin dan Lamarck. Dalam teori Lamarck dijelaskan bahwa makhluk hidup memiliki adaptasi terhadap lingkungan. Menurut Lamarck, di masa lalu hanya ada jerapah dengan leher pendek. Nah, karena makanannya tinggi, maka ia pun harus menguatkan otot lehernya dan menggunakan secara maksimal sehingga lehernya dapat menjadi panjang. Nah, sifat ini diturunkan kepada keturunannya sehingga sekarang semua jerapah berleher panjang. Nah, dalam teori evolusinya, Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Berbeda dengan Lamarck, Darwin berpendapat pada masa lalu jerapah ada dua jenis, yaitu berleher panjang dan pendek. Kedua jerapah ini sama-sama mengambil makanan dari pucuk ranting. Lama-lama, daun yang berada di bagian bawah mulai habis dan tersisa di batang pohon yang tinggi. Nah, akhirnya jerapah yang pendek kesulitan mengambil daun sehingga jerapah ini mati dan menyisakan jerapah yang berleher panjang. Contoh soal. Berdasarkan gambar di atas, maka kesimpulan dari dua pendapat antara ilmuwan tersebut adalah jawaban A dan B salah karena pernyataan tersebut terbalik. Jawaban C juga salah karena sampai sekarang tidak ada jerapah yang berleher pendek. Nah, pada opsi jawaban D, yaitu jerapah berleher pendek tidak dapat menjangkau daun di pohon yang tinggi sehingga kekurangan makanan dan akhirnya mati. Teori tersebut adalah teori yang dikemukakan oleh Darwin. Maka, jawaban yang benar adalah D. Yang terakhir, kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada manusia. Sifat dapat diwariskan melalui sel autosom dan gonosom. Penyakit menurun autosom adalah penyakit yang diwariskan melalui kromosom autosom dan tidak tergantung pada jenis kelamin. Contoh penyakit ini adalah polidaktili, brakidaktili, albino, dan thalassemia. Selanjutnya, penyakit menurun gonosom adalah penyakit yang diwariskan melalui kromosom gonosom dan terpengaruh pada jenis kelamin. Kelainan ini terbagi menjadi dua, yaitu kelainan yang disebabkan karena terpaut kromosom X dan karena terpaut kromosom Y. Contohnya adalah buta warna, hemofilia, dan anodontia. Contoh soal. Diketahui peta silsilah dengan perbandingan anak thalassemia 2 dan normal 2. Tentukan genotip dari kedua orang tuanya. Pada opsi B diketahui ibunya ini adalah thalassemia minor dan ayahnya adalah normal. Gamet ibunya adalah T besar H kecil dan T kecil H kecil, dan gamet ayahnya adalah T kecil H kecil, T kecil H kecil. Lalu tinggal disilangkan seperti pada gambar. Sehingga menghasilkan 2 T besar H kecil, T kecil H kecil atau thalassemia. Lalu disilangkan lagi sehingga menghasilkan 2 T kecil H kecil, T kecil H kecil, yaitu normal. Maka opsi B adalah benar. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menonton.